Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di kelas online ini. Kita melanjutkan pertemuan di minggu lalu ya, mengenai dari mata kuliah desain grafis sosial. Kita akan bahas tentang sustainable graphic design kali ini ya. Apa sih kaitannya sustainable graphic design dengan profesi kita sebagai graphic designer gitu ya. Banyak yang kita tidak sadari bahwa sebenarnya peran kita terhadap masalah lingkungan dalam secara umum itu sebenarnya berpengaruh sangat besar. Dari hal paling sederhana aja, masalah sampah yang berasal dari kemasan, kemudian kemasan berasal dari ide desain, dan ide desain berasal dari desain grafis. Jadi sebenarnya ini korelasi yang sebenarnya saling berkaitan ya, tanpa kita sadari bahwa sebenarnya masalah sampah itu sedikit banyak juga diambil dari keputusan desain yang kita lakukan pada saat menciptakan desain kemasan gitu. Jadi kalau kita selama ini berpikir bahwa grafik desain itu tidak terlalu berpengaruh gitu ya, ternyata nyatanya kalau dikaitkan sangat berpengaruh gitu. Artinya kalau posisi kita balik, artinya sebegitu pengaruhnya keputusan desain dalam hasil dan masalah lingkungan yang terjadi, kenapa tidak pada saat keputusan desain itu kita ubah menjadi lebih positif sehingga hasilnya menjadi positif juga ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya sustainable graphic design gitu ya. Jadi sebenarnya sustainable graphic design itu seperti pada umumnya di mana faktor-faktor desain yang berkaitan dengan kestabilan dan keberlanjutan lingkungan gitu ya. Cuma dalam konteks desain grafis. Nah, yang akan di-expand di sini sebenarnya adalah apa saja sih tanggung jawab kita, apa prakteknya dalam eh, pengaruh lingkungan dan keputusan-keputusan kita sebagai desainer sehingga bisa mempengaruhi terhadap kestabilan dan sustainable gitu ya pada pada lingkungan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari bagaimana satu produk itu berjalan, itu adalah ada satu mata rantai yang sebenarnya terputus. Kalau sebelumnya kita dari desain gitu ya, kemudian bicara soal material, kemudian diproduksi, didistribusikan, dan ternyata berakhir di landfill atau di tempat pembuangan sampah. Nah, yang berubah itu dari graphic design yang sustainable itu adalah sebenarnya bukan mengubah secara keseluruhan, tapi membuat ini menjadi satu sirkular yang lebih sempurna, di mana hasil konsumsi dan sampah itu mampu kita desain kembali dan bisa dimanfaatkan menjadi satu produk yang baru lagi sehingga tidak terputus tapi menjadi satu sirkulasi yang lebih berjalan secara natural. Nah, kenapa ini penting gitu ya? Karena sebenarnya kalau kita bilang graphic design itu tadi kalau analoginya adalah sampah itu sebagian besar juga dihasilkan dari satu keputusan desain dan desain grafis, maka sebenarnya sustainable graphic design juga harusnya bisa memberikan dampak gitu ya. Minimal dari bagaimana cara kita memilih material, bagaimana kita mendesain satu produknya gitu ya, sehingga dampak positifnya jauh lebih bisa keluar. Gitu. Nah, salah satu yang paling mungkin bisa dirasakan adalah less resources gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya tidak mencetak, paling tidak kita bisa merancang satu desain yang lebih sedikit menggunakan tinta sehingga eh, apa namanya kemungkinan tercemarnya lingkungan dan penghematan tinta itu bisa dilakukan juga gitu. Kemudian selain dari materi yang kita produksi juga bisa dari studio di mana kita membuat karya gitu ya. Mesin cetak di studio itu bisa sedikit menggunakan energi dan menggunakan pencahayaan natural misalnya seperti itu. Sedikit menggunakan air, polusi dan juga sedikit limbah yang dihasilkan potongan-potongan kertas itu mempengaruhi dari bagaimana desain itu dibuat sebenarnya gitu ya. Membuat satu layout atau potongan kertas yang lebih sedikit menghasilkan sampah misalnya gitu ya. Kalau misal potongan A4 itu ternyata tidak lebih justru eh, sorry, misalnya kita membuat desain dalam bentuk kubus gitu ya, kotak gitu ya, 1:1, biasanya itu lebih menghasilkan lebih banyak potongan-potongan sisa kertas dan akhirnya menghasilkan lebih banyak sampah juga. Beda dengan standar ukuran kertas karena mungkin satu plano itu memang akan lebih mudah dibagi A4, A3 atau A2 itu sehingga sisa-sisa potongan itu menjadi lebih sedikit seperti itu. Nah, dalam konsep sustainable dalam desain itu ada yang namanya konsep cradle to cradle gitu ya. Konsep ini di apa ya dipopulerkan oleh Richard Buchanan gitu ya. Di mana sebenarnya
konsepnya sih sederhana gitu. Bagaimana sebenarnya eh, kalau judulnya ini adalah Remaking the Way We Make Things gitu ya. Jadi dia berusaha untuk merevisi bagaimana cara kita membuat satu desain, memproduksi sesuatu dari yang tadinya tidak mengconsiderate bahwa sesuatu itu menghasilkan sampah, tapi mengadjust sedikit sehingga dampaknya bisa lebih besar gitu. Objektifnya adalah tentunya adalah untuk menghilangkan konsep limbah dan lebih menggunakan sedikit resource gitu ya, kayak gitu. Nah, konsep cradle to cradle itu sebenarnya adalah logika dari mana sebenarnya dari yang tadinya dianggap sampah menjadi tidak dianggap sampah, sebenarnya seperti itu gitu ya. Ini sangat bisa dilakukan dengan berbagai keputusan desain. Artinya dari bagaimana kita mentreatment sampah itu tidak sebagai sampah sehingga after use-nya itu masih bisa digunakan untuk kepentingan atau penggunaan yang lain gitu ya. Contohnya ini misalnya. Ini adalah gantungan kunci gantungan baju yang dibuat dari packaging baju gitu ya. Karena mungkin kita berpikir dulu, oh, packaging ini memang ada fungsinya untuk baju, yaitu adalah untuk supaya melindungi baju dari supaya nggak kotor, distribusi dan lain-lain supaya tidak rusak. Tapi jangan sampai hanya selesai dari ketika baju itu sampai di tangan konsumen saja, tapi bagaimana akhirnya bisa digunakan kembali menjadi fungsi yang lain dan berkaitan juga dengan branding dan juga dengan apa namanya spirit dari brandnya juga gitu. Jadi artinya manfaatnya tidak hanya untuk lingkungan tapi juga ada image yang dibangun. Nah ini ya yang tadinya sebenarnya konsep cradle to cradle itu mengadopsi bagaimana alam ini bekerja teman-teman. Jadi bukan satu hal yang baru. Dia benar-benar mengadopsi bagaimana satu uh, ini kan biological nutrients ya, apa rantai makanan gitu ya. Sebenarnya itu satu proses yang natural. Nah, kenapa produksi barang atau produksi produk di kita itu tidak tidak bisa mengadopsi seperti itu gitu ya. Nah, makanya diciptakan bagaimana akhirnya dari satu produk yang sudah tidak terpakai lagi atau dari sampah yang diciptakan mampu digunakan ulang atau diproduksi ulang sehingga mampu bermanfaat dan menjadi satu sirkular yang lebih positif kayak gitu. Gitu teman-teman, kira-kira bisa dipahami ya sampai sini ya. Ya itu sih sebenarnya jadi everything resources for something else gitu ya. Terus juga use clean and renewable energy, bagaimana bisa menggunakan energi yang lebih bersih gitu ya, dan celebrate diversity. Jadi keragamannya juga bisa memberikan satu biological cycles. Nah ini seperti ini ya. Artinya bagaimana satu produk itu secara ideal itu mensimulasikan apa yang sebenarnya terjadi di alam. Nah, ini juga circular economy ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ini consumption, reuse, recycle, manufacturing, dan akhirnya digunakan lagi untuk dikonsumsi lagi, gitu ya. Meminimalisir benda atau sampah yang akhirnya bisa sampai ke tempat pembuangan, sehingga lebih bisa ramah terhadap lingkungan, gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya konsep yang sederhana, tetapi sebenarnya ini yang membedakan dari bagaimana dulu satu alur atau workflow dari satu benda gitu, satu barang itu adalah dari yang disebut dengan linear economy, raw materials production, use sampai non recyclable waste gitu ya. Kemudian reuse itu adalah bagaimana akhirnya dari production digunakan dan diproduksi lagi gitu ya. Nah, ada juga yang namanya circular economy. Jadi dari raw materials kemudian di recycle menjadi raw materials lagi ya. Akhirnya menjadi satu circle yang lebih seimbang. Perbedaannya ada di mana? Kalau circular economy itu harus jadi raw materials lagi, sedangkan reuse economy bisa menggunakan sesuatu yang sebelumnya menjadi digunakan untuk kepentingan yang berbeda, gitu ya. Misalnya dari tadi packaging baju digunakan untuk kepentingan yang berbeda. Ya, kalau raw materials dari packaging baju itu menjadi bubur kertas dan akhirnya diproduksi untuk menjadi packaging atau bahan baku, bahan mentah lagi. Gitu. Perbedaan yang mendasar adalah itu. Nah, kita mengenal ini ya, reduce, reuse, recycle. Mungkin sebenarnya udah lama, tapi kenapa tidak kita coba biasakan dalam mindset kita dalam mendesain gitu ya. Pada saat kita mendesain, mencoba mereduce, mencoba mereuse apa yang sudah digunakan, dan coba menggunakan bahan baku yang memang sudah di-recycle. Ini sebenarnya semacam mentalitas yang bisa kita tanamkan dalam pada saat kita mendesain sesuatu. Gitu. Ini contoh yang tadi ya, salah satu contohnya.
Ini juga bisa reduce ya, artinya tidak harus recycle, less packaging, less water, less tinta yang digunakan lebih sedikit, lebih minimalis, yang artinya bisa lebih, tapi kepentingan dia sebagai branding, kepentingan dia sebagai melindungi dan lain-lain tetap tidak dikurangi gitu. Nah, ini kan sebenarnya keputusan desain ya teman-teman, bagaimana kita dalam mendesain itu mempertimbangkan material yang digunakan, bahan yang digunakan, dan lain-lain. Ini juga ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman materinya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya izin bertanya, Pak. Oke, boleh, boleh. Pak, kalau misalnya apakah sustainable graphic design itu berarti semua desainnya harus menggunakan bahan daur ulang? Bagaimana kalau sebuah desain itu menggunakan material biasa, tapi berhasil memperpanjang umur pakai produk atau mengurangi limbah, Pak? Apakah itu juga bisa disebut sustainable? Ya, bagus banget pertanyaan. Siapa Zen ya? Ya. Uh, jadi sebenarnya gini, banyak yang mengira sustainable graphic design tuh hanya soal menggunakan bahan daur ulang aja gitu ya. Padahal sebenarnya daur ulang itu kan juga sebenarnya secara secara cost juga sebenarnya mahal gitu kan. Mendaur ulang sesuatu juga costnya mahal sebenarnya. Padahal konsepnya sebenarnya lebih luas dari itu gitu. Yang terpenting itu sebenarnya adalah mengurangi dampak negatif dari lingkungan sepanjang siklus hidup, apa dari siklus hidupnya gitu. Jadi tidak hanya dari bagaimana menggunakan bahan daur ulang aja gitu, tetapi yang saya tekankan di sini adalah bagaimana memilih material, proses produksi, distribusi, penggunaan, sampai termasuk juga kayak pembuangannya gitu. Nah, itu tuh sebenarnya menjadi satu apa ya, satu cara yang bisa kita jadi solusi gitu tanpa harus bergantung pada bagaimana mendaur ulang gitu. Karena sebenarnya realitanya tidak semua bahan daur ulang itu accessible juga gitu ya. Yang mungkin saya tekankan di sini adalah lebih ke aspek produksinya dan bagaimana keputusan desain itu dilakukan gitu sih sebenarnya. Paling simpel mungkin bisa reuse gitu ya, yang mungkin bisa memikirkan, melibatkan konsep kita dalam mendesain gitu ya, atau juga memilih materialnya apa gitu. Tapi yang pasti sebenarnya bagaimana kita mengambil keputusan desain itu kayaknya paling ini deh, paling paling berperan penting gitu di sini daripada hanya soal memilih barang material yang daur ulang gitu. Itu kali ya. Good question, Zen. Nah, baik, Makasih. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oh ya, teman-teman, sebelum ini, saya mengingatkan ini materinya bisa dibaca lagi di buku yang sudah saya produksi ya. Ini memang sudah eh, sudah dijual, bisa juga dibaca di perpustakaan. Di sini bahas semua tentang materi yang kita pelajari di mata kuliah ini satu semester, sustainable design, responsible design, semuanya ada di sini. Uh, Silahkan dibaca lagi. Artinya sebelum kelas pun teman-teman bisa baca dulu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bahas juga dan diskusikan juga di kelas gitu. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan, teman-teman. Saya Pak mungkin mau bertanya. Oke, oke, Nisa silakan. Eh, di konsep cradle to cradle itu kan dijelaskan kalau limbah itu bisa jadi sumber daya untuk produk Ya. berikutnya. Nah, menurut Bapak, apakah prinsip ini realistis diterapkan di industri kemasan di Indonesia? Soalnya belum semua daerah punya sistem daur ulang yang baik, gitu Pak. Ya, ya, betul. Oke, good question ya, Mesya ya. Jadi sebenarnya prinsip cradle-cradle itu sebenarnya masih relevan sih sebenarnya. Karena gini, dia kan seperti yang tadi udah saya jelaskan, dia tuh berawal dari bagaimana mengadopsi sistem yang sebenarnya bagaimana alam ini bekerja gitu ya, prinsipnya seperti itu, secara filosofinya. Jadi sebenarnya kalau ditanya relevan atau enggak, masih relevan dan seharusnya spirit kita tetap mengarah ke situ gitu. Karena sebenarnya yang dulu revolusi industri lakukan itu sebenarnya adalah semakin jauh dengan bagaimana alam ini bekerja. Nah, sekarang prinsipnya adalah bagaimana mengembalikan itu semua gitu ya. Nah, sebagai graphic designer gitu ya, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Itu tadi sebenarnya prinsipnya sama, bagaimana merancang produk atau kemasan yang lebih mudah dipakai kembali, misalnya gitu ya, kita memfasilitasi pengguna untuk bisa menggunakannya kembali gitu ya. Kemudian membantu orang mensugestikan, mengusulkan untuk dipisah dari daur ulang, sehingga bisa tercipta tuh yang namanya circular economy yang seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kita sebagai graphic designer yang lebih banyak mengelola bagaimana
pesan gitu ya, branding gitu, harus juga memfasilitasi informasi tersebut sehingga prinsip tersebut, prinsip kredit terkendali itu bisa jalan juga gitu ya, karena em, nggak bisa jalan sih kalau misalnya memang tidak ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat penggunanya tentang desain yang kita buat itu gitu. Mungkin gitu kali ya. Jadi selalu sih masih relevan sih, Mesya. Gitu. Oke, makasih Pak. Sip, kalau gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, makasih. Mungkin saya mau menjelaskan tentang tugas ya, teman-teman. Akan ada saya demokan juga di sini. Jadi tugasnya itu yang akan kita lakukan untuk yang sekarang ya, itu adalah dari sini. Saya sudah di grup grup kelas sudah saya bagikan link kelas virtual gitu ya, karena kan mau bagaimanapun kelas di graphic design itu bukan hanya soal teori ya, tapi juga bagaimana kita bisa berinteraksi secara virtual. Jadi ini saya bayangkan Miro ini adalah kelas virtual di mana kita bisa em, melakukan aktivitas sama seperti di kelas, bisa brainstorming, bisa mencari ide lewat Miro ini gitu ya. Nah, tugas yang kali ini saya minta teman-teman untuk menganalisis masalah root cause analysis dari masalah lingkungan yang ada. Nah, saya coba pengen teman-teman mengaitkan dengan solusi desain apa, desain grafis yang bisa kita sajikan gitu ya. Nah, teorinya adalah eh, five whys gitu ya. Five whys itu artinya 5 kali bertanya why gitu ya. Jadi kalau misalnya masalah lingkungan karena sampah, sampah terjadi karena apa? Ini karena apa gitu ya. Semuanya berkaitan seperti efek domino gitu. Nah, dengan kita menanya 5 kali secara lebih dalam, diharapkan dan biasanya itu kita bisa menemukan masalah intinya gitu ya. Jadi di sini teman-teman ya, ada yang udah login ya, Tania ada di sini. Jadi ini tinggal diisi aja, ini tinggal canvas ini teman-teman copy paste dan bikin versi teman-teman sendiri. Problemnya apa, terus kemudian tanya why, terus nanti because apa dijelaskan lagi di sini, tanya lagi why, because apa tanya lagi di why. Nah, nanti keseluruhan ini bisa kita analisis, teman-teman. Artinya kita bisa melihat satu permasalahan secara lebih dalam melalui skema ini gitu. Teman-teman bisa pakai post-it, bisa tambahin stiker, bisa macam-macam. Intinya eksplorasi di sini. Ruang untuk expand juga bisa ditarik gitu ya, bisa di macam-macamin sehingga ruangnya tidak terbatas gitu. Jadi nanti ada yang bikin di sini, terserah. Ini semacam, makanya saya bilang semacam kelas virtual gitu ya. Jadi saya bisa memantau pekerjaan teman-teman langsung dari sini dan bisa dikerjakan kapan saja gitu. Jadi sampai minggu depan di pertemuan selanjutnya kita udah bisa, saya bisa memantau progres teman-teman, dan kalau ada yang ditanyakan bisa lewat grup atau bisa lewat sini juga. Gitu teman-teman. Jadi bisa dipahami ya untuk tugasnya ya. Ini coba dieksplor aja dulu. Minggu depan kita akan coba untuk diskusi seperti apa hasil yang kita dapat gitu ya. Jadi akan asistensi sehingga hmm, project kita untuk yang ini bisa lancar jalan. Oke, instruksi kerjanya juga soalnya akan saya bagikan di grup ya teman-teman. Jadi nanti silahkan dicek. Instruksinya jelas di situ, penilaiannya ada semua. Jadi teman-teman bisa melihat apa aja yang harus dikejar untuk mendapatkan nilai maksimal dan pembelajarannya dari apa aja. Seperti itu teman-teman. Oke. Oke, saya rasa pertemuan kali ini cukup. Kita akan lanjutkan di Miro ya. Jadi nanti teman-teman bisa sambil mengerjakan, saya bisa pantau dari sini. Mungkin sesi Zoom-nya ini saya sudahi saja, tapi kita bisa lanjut di kelas virtual Miro ya untuk selanjutnya. Oke, saya rasa itu aja dulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Miro ya. Dan oke, terima kasih.